Tidak bisa ditawar lagi. Kepemimpinan nasional harus memberikan perhatian kepada kedaulatan pangan. Negara bertanggung jawab kepada 273 juta lebih penduduk Indonesia yang harus dipastikan ketersediaan bahan pangan. Jika negara gagal memastikan ketersediaan pangan sehingga menyebabkan krisis pangan nasional, akibatnya sungguh tak terperikan. Gejolak sosial akan mengemuka, huru-hara akan merajalela. Sejarah bangsa ini mencatat, krisis ekonomi bisa menimbulkan persoalan sosial. Harga pangan yang tak terjangkau bisa membuat negara kacau. Dan di saat itulah kepentingan-kepentingan kotor turut bermain, membuai masyarakat yang lapar dengan janji-janji semu yang mengoyak persatuan bangsa. Kedaulatan pangan adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi program strategis, tapi sudah masuk wilayah taktis. Menurut Bung Karno, pangan menentukan hidup matinya sebuah bangsa. Di Rakernas PDI Perjuangan, Presiden Jokowi meminta Ganjar Pranowo untuk langsung masuk ke bidang itu setelah nanti dilantik menjadi presiden penggantinya. Dan Jokowi percaya hanya Ganjar yang bisa melanjutkan programnya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kedaulatan pangan bukan hanya menjadi perhatian nasional, tapi juga tantangan global. Hampir semua negara di planet bumi ini memulai berpikir ulang tentang strategi pasokan pangan. Perubahan iklim yang berimbas pada ritme tanam dan panen komoditas pertanian. Juga perang Rusia-Ukraina yang juga memberi dampak pada supply chain, bahan kebutuhan pokok global. Banyak negara menjadikan kedaulatan pangan sebagai program prioritasnya, termasuk Indonesia. Pangan harus bisa diadakan sendiri. Supply and demand atas pemenuhan pangan nasional harus diusahakan sebisa mungkin dari dalam negeri. Karena di masa-masa mendatang bisa jadi tidak bisa lagi mengandalkan pasokan pangan dari negara lain dengan cara impor. Karena ke depan, setiap negara akan lebih memprioritaskan kebutuhan pangan di dalam negerinya sebelum berpikir untuk ekspor ke negara lain. Saat ini saja, sudah 22 negara menyatakan tidak lagi mengekspor komoditi pangan mereka. Stok pangan mereka diutamakan untuk rakyatnya sendiri. Ada Uganda, Bangladesh, Pakistan, Rusia, Myanmar, dan lainnya memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan pangan mereka, termasuk gandum dan beras. Tantangan pangan global ini menggejala hampir di semua negara, bukan hanya di negara kita. Beberapa negara di Eropa juga mengalami persoalan pangan. Rusia dan Ukraina menghentikan ekspor gandum untuk pasar internasional. Akibatnya, beberapa negara maju di Eropa kelimpungan, harga gandum menjadi mahal, masyarakatnya mengurangi bahan makanan, anak-anak sekolah tidak sarapan karena harga gandum naik tinggi sekali. Krisis pangan ini jika tidak segera diantisipasi dan ditangani sungguh mengkhawatirkan. Diperkirakan 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Belum lagi persoalan ancaman krisis pupuk yang bisa memicu krisis beras yang bisa berimbas pada 2 miliar manusia yang tinggal di wilayah Asia. Meneropong rekam jejak bakal capres yang berlaga pada kontestasi Pilpres 2024, sepertinya hanya Ganjar Pranowo yang paling menguasai persoalan dan bisa menginovasi program untuk melahirkan solusi atas tantangan pangan ini. Dua capres lainnya belum terlihat visinya secara konkret untuk menyelesaikan persoalan pangan nasional ini. Atau bisa jadi tidak menjadi concern utamanya.
Anies Baswedan misalnya, capres dari koalisi perubahan itu hanya menyatakan tentang keadilan dan kesetaraan dalam urusan apapun, termasuk soal kedaulatan pangan ini. Perhatikan ya narasi yang dikembangkan mengenai kedaulatan pangan ini. Anies lebih menyoroti tata niaga komoditas pertanian dan kesejahteraan petani. Kesetaraan dalam akses mendapatkan pupuk, juga harga pangan yang mahal. Tetapi mengenai bagaimana strategi menyelesaikan krisis pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan global, tidak ada gagasan yang genuine yang dimunculkan. Begitu halnya dengan Prabowo Subianto. Capres dari koalisi Indonesia Maju itu juga tidak terlihat gagasan yang mengemuka tentang mewujudkan kedaulatan pangan. Sebagai sosok yang pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI selama 2 periode, semestinya Prabowo memiliki gagasan yang unggul menghadapi krisis pangan global. Tapi sayangnya tidak. Visi pangan Prabowo hanyalah swasembada pangan. Dan jika ditanya bagaimana mencapainya, jawaban yang muncul adalah dengan mengurangi kemiskinan. Jangan ditanya ya bagaimana Prabowo mengurangi kemiskinan. Karena bagi Prabowo mengurangi kemiskinan bisa dilakukan dengan memberikan makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Lalu memberi gizi tambahan untuk ibu hamil. Prabowo juga dianggap gagal mewujudkan bidang kedaulatan pangan berupa lumbung pangan nasional atau food estate. Seperti kita tahu ya, food estate adalah program strategis nasional bidang ekonomi yang dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan nasional dan global. Secara teknis, program food estate memang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Pengerjaannya dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian-kementerian yang lain, termasuk Kementerian Pertahanan yang mendapatkan tugas dalam bidang ketahanan pangan. Prabowo sendiri mendapat tugas khusus untuk pengembangan lumbung pangan dan bertindak sebagai koordinator Food Estate Kalimantan Tengah untuk penanaman komoditas singkong yang ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan alias gagal. Karena itulah dalam urusan mewujudkan kedaulatan pangan, apalagi di tengah ancaman krisis pangan global, Presiden Jokowi hanya percaya pada Ganjar Pranowo. Pada acara Rakernas PDI Perjuangan keempat lalu, secara eksplisit Presiden Jokowi mengatakan kepada Ganjar, nanti setelah memenangkan pertarungan di ajang Pilpres 2024 dan dilantik jadi presiden penggantinya, Ganjar langsung kerja kedaulatan pangan, swasembada pangan, dan ketahanan pangan. Saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Begitu kata Pak Jokowi. Ungkapan Presiden Jokowi tentu saja bukan berangkat dari ruang hampa. Pak Jokowi tahu betul Ganjar Pranowo sejak semula memiliki concern dan perhatian mengenai kedaulatan pangan. Ketika masih menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional terbesar kedua setelah Jawa Timur. Beberapa komoditas pertanian lain cukup unggul dan berhasil di Jawa Tengah seperti sorghum, singkong, dan kacang-kacangan. Dengan produktivitas yang terjaga itulah Ganjar mampu menahan laju inflasi pangan di Jawa Tengah. Gagasan Ganjar Pranowo mengenai kedaulatan pangan memang strategis, yaitu menjadikan pangan sebagai supremasi kepemimpinan Indonesia di kancah dunia. Swasembada pangan juga mesti menjadi daya ungkit ekonomi nasional. Dalam bahasa Ganjar, negara harus menjadikan petani dan nelayan sebagai tuan di negerinya sendiri, sawah sebagai hamparan kesejahteraan, dan laut sebagai hamparan kemakmuran. Karena mewujudkan kedaulatan pangan dan semua program turunannya, termasuk food estate,
tidak boleh sembarangan, asal-asalan. Tapi harus memiliki landasan riset yang memadai serta studi kelayakan untuk meminimalisir resiko dan kerugian jika terjadi kendala. Disinilah Ganjar mengharapkan keterlibatan perguruan tinggi dan para peneliti yang bernaung di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Bukan hanya melakukan riset persiapan dan landasan kelayakan program-program pangan, tetapi menciptakan inovasi baru di bidang pertanian dan perikanan. Jika landasan riset dan inovasi telah berjalan, tentu saja harus diimbangi pengembangan teknologi dan penguatan kompetensi pelaku ekonomi pangan di semua levelnya. Penataan tata ruang harus juga seimbang. Jika ada pelanggaran hukum seperti pembukaan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup atau illegal fishing, maka hukum harus ditegakkan dengan tegas. Tidak ada kompromi terhadap kejahatan lingkungan yang bersembunyi atas nama program kedaulatan pangan. Harapan Presiden Jokowi kepada Ganjar bukan main-main. Pak Jokowi berharap betul ketahanan pangan, swasembada pangan, dan kedaulatan pangan betul-betul diwujudkan. Karena itu yang menjadi pengaman sosial rakyat Indonesia. Apalagi Pak Jokowi sudah menyiapkan anggaran sebanyak 108,8 triliun untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini sebagai bagian strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dalam RAPBN 2024. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan hingga pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional. Selamat Pak Ganjar, banyak harapan dan asa yang kami gantungkan di dada Anda. Inilah asa saya, asa Ayah NH.